Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Diva Marani dengan nomor NIM 2300542021. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, jurusan D3 Keuangan Negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3, dengan judul Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Daerah serta Pengadaannya. Pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai perencanaan kebutuhan aset daerah. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah serta pengadaannya adalah proses berjenjang untuk menentukan aset daerah yang dibutuhkan, mengusulkan anggarannya, dan kemudian melaksanakan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku, seperti Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan PP nomor 27 tahun 2014. Selanjutnya yaitu mengenai komponen perencanaan sesuai perubahan di tahun 2024, itu ada 5. Yang pertama itu perencanaan pengadaan barang milik daerah, yang kedua perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, yang ketiga perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, yang keempat perencanaan pemindah tanganan barang milik daerah, dan yang terakhir yang mengenai perencanaan penghapusan barang milik daerah. Penjelasan selanjutnya itu mengenai proses perencanaan kebutuhan. Proses perencanaan kebutuhan ini ada 2. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Setiap SKPD mengidentifikasi kebutuhan aset mereka berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua, analisis kebutuhan. Usulan dari SKPD tidak langsung disetujui. Tim pengelola aset daerah akan menganalisanya dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan RPJMD. Hasil dari analisis ini kemudian dirumuskan ke dalam dokumen formal yang disebut dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau RKBMD. RKBMD inilah yang kemudian menjadi acuan utama untuk tahap penganggaran. Yang pertama RKBMD pengadaan, yang kedua RKBMD pemeliharaan, dan yang terakhir RKBMD pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Hasil penyusunan RKBMD menjadi dasar penganggaran dalam APBD. Dengan kata lain, perencanaan kebutuhan BMD harus sinkron dengan perencanaan keuangan daerah atau RKPD KUA dan PPAS APBD. Nah, materi kedua yaitu mengenai proses penganggaran kebutuhan. Setelah kebutuhan aset teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam alokasi anggaran yang konkret. Penganggaran aset memastikan ketersediaan dana untuk pengadaan aset yang telah direncanakan. Nah, tahap penganggaran aset ini meliputi 2. Yang pertama, penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Dan yang kedua, itu pembahasan dan penetapan APBD. KBMD menjadi dasar bagi SKPD untuk mengajukan alokasi anggaran pengadaan atau pemeliharaan BMD ke dalam rencana kerja dan anggaran SKPD atau disebut dengan RKA SKPD. Kemudian penganggaran dituangkan ke dalam APBD sehingga setiap pengadaan dan pemeliharaan aset daerah harus mendapat legitimasi anggaran dari DPRD melalui Perda APBD. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai proses pengadaan kebutuhan. Pengadaan aset adalah proses untuk memperoleh aset yang dibutuhkan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar dan proses yang transparan. Proses pengadaan ini menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode tender atau lelang. Yang kedua, metode seleksi. Yang ketiga, metode penunjukan langsung. Dan yang keempat, metode pengadaan langsung. Di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2024 itu ada beberapa pokok perubahan. Yang pertama itu memperluas cakupan perencanaan kebutuhan, tidak hanya pengadaan dan pemeliharaan, tetapi juga pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Dan yang kedua, menambahkan sumber perolehan sah BMD berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan atau selain hibah, putusan pengadilan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyederhanakan dokumen syarat penetapan status penggunaan barang. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah merupakan tahap kunci dalam pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Proses ini memastikan bahwa pengadaan aset dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan yang tepat, mendukung tujuan pembangunan daerah, serta sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Perencanaan kebutuhan aset daerah yang sistematis dan berdasarkan data real sangat penting untuk mencegah pemborosan dan memastikan ketersediaan aset sesuai prioritas pembangunan.